Ya, pertama kita semua mengucapkan selamat kepada tentu khususnya pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tanggal 1 Maret oleh pemerintah sudah ditetapkan dengan sebuah keputusan Presiden sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yaitu peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, di mana serangan itu menjadi penanda bahwa Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus tahun 1945 masih ada meskipun diserang oleh Belanda, dan hampir-hampir juga PBB memutuskan untuk mempertanyakan kemerdekaan Indonesia. Dengan serangan umum 1 Maret di Yogyakarta itu, maka Indonesia semakin memperkuat posisi dirinya untuk tampil sebagai negara merdeka, sehingga pada akhirnya mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda yang semula menolak keras dan akan tetap menjajah Indonesia. Nah, saudara, ada pertanyaan, kenapa di dalam keputusan Presiden itu tidak disebut nama Soeharto? Nah, saudara, ini adalah keputusan Presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa, yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah. Kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak. Ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakan kedaulatan negara, dan yang disebut di situ hanya pimpinan negara, ya, presiden dan wakil presiden, kemudian Menhan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Panglima Jenderal Sudirman sebagai penggagas dan penggerak. Nah, yang lain tidak disebutkan. Pak Harto tidak disebutkan di Kepres itu, Pak Nasution, Pak Kawilarang, Pak Urip Sumoharjo, semua ada di situ. Tidak disebutkan, tetapi ini tidak hilang jejak sejarahnya. Ini ada buku naskah akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara. Ini hasil seminar yang dibuat oleh Pemda DIY, dibuat oleh UGM, dibuat oleh pemerintah yang melibatkan seluruh Pemda di Indonesia. Menyebut di sini nama Soeharto banyak, tetapi tidak perlu disebut di dalam Kepres karena penggagas dan pengarahnya serta pelaksananya memberi perintahnya itu adalah Panglima Jenderal Sudirman atas kebijakan Menhan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pada waktu itu juga menjadi penguasa Jogja. Kemudian Bung Karno, Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang pada waktu itu sah. Nah, sama dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu yang mendirikan negara ini banyak. Kalau bicara BPUPK, Badan Persiapan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu jumlahnya 64 orang, 60 anggota, lalu ada ketua, wakil ketua, dan sebagainya. Nah, tapi hanya disebut 2 orang proklamasinya, yaitu Soekarno-Hatta. Kalau disebut semua namanya sejarah. Kalau misalnya dalam serangan umum 1 Maret disebut semua, tanggal sekian, persiapan dari sini, lalu ada pesawat lewat, berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, itu sejarah. Nah, ini adalah penetapan hari krusial dan hanya menyebut yang paling atas sebagai penggagas dan penggerak tanpa menghilangkan peran Soeharto sama sekali, karena di buku ini lebih dari 100 referensi dipakai dan nama Soeharto selalu ada, seperti halnya selalu sangat dominan nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal Sudirman, kemudian Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain. Nasution juga ada di situ, bahkan Kahar Muzakkar juga ada di situ. Di Jogja ada juga nama Dr. Hutagalung juga ada di situ. Jadi tidak disebut satu persatu, tetapi jejak sejarahnya tidak hilang dan ditulis di dalam buku ini. Bahkan pernah di satu halaman tuh nama Pak Harto ditulis 2 kali. Nih, di halaman 51 tuh satu halaman aja tertulis nama Soeharto 2 kali. Jadi tidak hilang jejak sejarahnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.